Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang XRP, teman-teman. Jadi hari ini kalau kita lihat, XRP mengalami penurunan yang signifikan di angka 4,32% dalam 24 jam terakhir. Kemudian kita lihat di sini untuk XRP hari ini diperdagangkan di angka 2,08 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XRP kalau kita lihat ada di angka 125,67 miliar US dollar, kemudian volume 24 jamnya ada di angka 3,25 miliar US dollar, mengalami koreksi sebesar 5,37%, teman-teman. Kemudian untuk holder dari XRP itu ada di angka 490,94 ribu holder, teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa, jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2018, itu kita lihat untuk XRP sempat menembus harga 3,84 US dollar. Jadi kalau kita melihat dari harga tertinggi sepanjang masa, berarti harga hari ini sedang diskon 45%, teman-teman. Kemudian kita akan membahas tentang beberapa update informasi terbaru tentang XRP. Jadi ini ada beberapa informasi, teman-teman, per tanggal 5 Desember 2025 pada saat video ini saya buat. Jadi untuk ETF spot XRP ini mencatatkan arus masuk yang signifikan. Jadi kita lihat di sini bahwa ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih sebesar 12,84 juta US dollar pada tanggal 4 Desember dengan kontribusi terbesar dari ETF XRPZ milik dari Franklin Templeton sebesar 5,7 juta US dollar, teman-teman. Jadi total aset ETF hari ini mencapai 881 juta US dollar dengan akumulasi arus masuk mendekati 887 juta US dollar sejak peluncurannya, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa permintaan ETF yang berkelanjutan, jadi saya ulangi teman-teman, jadi permintaan ETF yang berkelanjutan itu akan dapat membantu menstabilkan harga XRP dengan mengunci pasokan yang beredar meskipun adopsi masih dalam tahap awal sekitar 0,69% dari total pasokan XRP yang beredar. Namun kelihatannya bahwa institusi atau para perusahaan besar itu nampaknya tidak terpengaruh dengan naik turunnya harga dari XRP, teman-teman. Kemudian ada prediksi berani dari CEO Ripple tentang Bitcoin. Jadi pada acara Binance Blockchain Week, Brad Garlinghouse memprediksi Bitcoin akan mencapai harga 180.000 US dollar pada akhir 2026, didorong oleh arus masuk institusional dan perubahan makroekonomi. Jadi para analis menyebutkan bahwa jika hal ini terjadi, maka hal ini akan bisa mengangkat harga XRP hingga 3 sampai dengan 5 kali lipat jika Bitcoin mengalami kenaikan, teman-teman. Kemudian meskipun bersifat spekulatif, namun prediksi ini sejalan dengan narasi Ripple tentang kematangan pasar kripto. Jadi korelasi XRP dengan Bitcoin yang saat ini sebesar 0,82 menunjukkan potensi kenaikan jika kondisi makro membaik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa dari analisa Brad Garlinghouse, CEO dari Ripple, kalau misalkan Bitcoin meledak, maka harga XRP akan naik 3 sampai 5 kali lipat, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat untuk pergerakan tren dari XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di
time frame hari di TradingView, ini kita lihat untuk tren dari XRP masih tren penurunan harga teman-teman, karena kita lihat di sini untuk harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Artinya tren di time frame hari ini masih tren penurunan, dan ini kelihatannya untuk indikator stochastic ada sinyal atau ada indikasi akan terjadi dead cross teman-teman. Jadi ini garis biru mulai melipat ke bawah. Kalau dia memotong garis kuning ke bawah, berarti tren penurunan harga dari XRP ini masih akan berlanjut. Jadi walaupun informasinya positif tentang ETF, tetapi untuk harga masih bergerak menurun teman-teman. Jadi tapi kalau saya melihat tadi dalam informasi awal bahwa para institusi kelihatannya mereka tidak terpengaruh dengan naik turunnya harga, kemungkinan besar karena mereka melihat fundamental teman-teman. Jadi mereka, para institusi besar itu tidak melihat harga, tetapi melihat tentang fundamental atau apa yang ditawarkan oleh sebuah proyek kripto. Jadi kalau fundamentalnya kuat, walaupun harga naik turun, tetap institusi keuangan akan melakukan pembelian teman-teman. Kemudian kita lihat untuk secara teknikal di TradingView dengan menggunakan 26 indikator. Jadi XRP di market Binance hari ini diperdagangkan di angka 2,097 US dollar, mengalami kenaikan tipis sebesar 0,07% teman-teman. Kemudian untuk teknikal di time frame hari teman-teman, untuk moving average kita lihat di sini sinyalnya masih strong sell, artinya penjualan yang sangat kuat. Artinya kalau kita lihat di sini bahwa untuk seller itu lebih besar daripada buyer teman-teman. Jadi orang yang melakukan penjualan itu lebih banyak dibandingkan orang yang melakukan pembelian XRP. Kemudian untuk indikator osilator ini sinyalnya netral. Kemudian untuk penggabungan di antara moving average digabungkan dengan osilator ini menghasilkan sinyal penjualan atau sinyal sell teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini dari 26 indikator yang dipakai oleh TradingView untuk menganalisa pergerakan harga dari XRP, ini 2 indikator menunjukkan sinyal pembelian, kemudian 10 indikator menunjukkan sinyal netral, dan 14 indikator menunjukkan sinyal penjualan teman-teman. Jadi untuk hari ini kita lihat masih lebih dominan untuk sinyal dari indikator ini, sinyalnya adalah sinyal sell atau penjualan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini rata-rata menunjukkan sinyal penjualan teman-teman. Nah kemudian pertanyaannya, dengan berbagai informasi ini apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.